dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia, jalani sebuah kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia. Terancam dijemput paksa atas laporan Cleopatra, musisi Ressa Herlambang akhirnya bisa bernafas lega. Kemarin pagi, pencipta lagu hits Kau Yang Memilih Aku yang dinyanyikan oleh Syahrini itu mendatangi Polres Metro Jakarta Utara untuk melakukan restoratif justice dengan Cleopatra yang melaporkannya atas dugaan penipuan. Cleopatra yang ngebet jadi penyanyi pada Januari 2022 sudah mentransfer uang 50 juta untuk membeli satu lagu yang belum diciptakan Ressa. Saat menunggu penciptaan lagu selesai, Ressa meminta uang 19 juta lagi kepada Cleopatra untuk membeli ponsel premium. Tapi setelah menunggu selama 7 bulan, setelah Cleopatra berkorban materi demi meringankan beban ibunda Ressa yang saat itu tengah menderita kanker serviks stadium 4, lagu yang dijanjikan Ressa tidak pernah selesai. Merasa ditipu, Cleopatra lantas mendesak Ressa untuk membuat perjanjian pembayaran utang hitam di atas putih pada Agustus 2022 lalu. Tapi hingga November 2022 tidak ada itikat baik dari Ressa untuk memenuhi kewajibannya dalam perjanjian di atas materai itu. Lantas apa yang membuat Cleopatra mau melakukan restoratif justice dengan Ressa? Benarkah Ressa mendadak punya uang untuk mengganti kerugian Cleopatra? Rencananya kita mau restoratif justice RJ ya, karena dari pelapor juga sudah mau untuk di RJ kan. Intinya udah damai lah ya, Dan ya. Kita sudah damai. Jadi aku juga terima kasih pada Pak Kasat dan teman-teman kepolisian, khususnya untuk Polres Jakarta Utara. Terima kasih. Di sini tidak ada makhluk yang sempurna. Buat saya juga pasti kita mengalami sebuah khilaf dan lain-lain. Tapi kembali lagi bahwa setiap kejadian pasti ada maksud dan hikmah ke depan. Dari awal yang saya tunggu memang etikat baik dari Kak Ressa ya. Nah, karena dia sudah melakukan etikat baiknya sesuai dengan omongan saya di awal, saya pasti akan melakukan pencabutan laporan gitu. Karena semuanya sudah dia penuhi dan saya harap Kak Ressa ke depannya lebih kooperatif kalau ada masalah sama orang sehingga nggak terjadi hal-hal kayak begini lagi. Siap. Ya, jadi kalau buat saya sih, ini kan juga banyak sekali pemberitaan di luar sana yang mungkin baik atau buruknya kembali lagi kepada netizen. Cuman sekali lagi saya juga udah konsultasi sama pihak pengacara, juga sering sharing sama abang-abang saya yang di sini. Buat saya manusia tuh nggak ada yang sempurna, tapi bukan berarti ketidaksempurnaan itu 100% manusia itu bisa disalahkan secara tanpa ada dasar hukum yang jelas gitu ya Bang ya. Intinya sekarang malam ini saya sangat bahagia didampingi sama pengacara saya. Perdamaian ini kami harap tidak lagi ada pihak-pihak lain yang coba memprovokasi atau menggoreng-goreng, karena perdamaian ini sudah nyata, proses pencabutan juga sudah dilakukan, tinggal akhirnya aja Bang ya, tinggal surat SP3-nya nanti kita tunggu. Satu masalah selesai, Ressa sudah ditunggu oleh seabrek masalah serupa. Barisan orang yang sakit hati pada dirinya masih panjang, seperti yang diungkapkan Astrid, mantan manajernya, serta Ageng Kiwi, mantan I.O. yang dulu sering mengundang Ressa manggung. Salah satu yang paling getol membongkar track record aksi tipu-tipu Ressa adalah Kiki Kanu, mantan talent di manajemen artis milik Ressa. Kiki yang mengaku rugi hampir 1 miliar memang sempat mengikhlaskan utang Ressa yang belum dibayar itu. Ia hanya menagih uang 17 juta lantaran uang yang diberikan Kiki untuk pengobatan kanker ibunda Ressa justru dipakai Ressa untuk foya-foya. Tapi setelah mendengar ucapan Ressa di Polres Jakarta Utara, di mana Ressa mengaku hanya punya utang dengan Cleopatra, Kiki naik pitam dan auto mengungkit utang Ressa kepadanya. Ada satu kalimat Ressa dan lawyernya yang bilang, selain dari masalah ini, kalau ada orang di luar sana yang membilang saya penipu,
Silahkan buktikan secara hukum. Silahkan laporkan saya. Sedangkan kalian boleh lihat di Google, korban-korbannya tidak ada yang pernah ngomong penipu. Hanya saya, Kiki Kano, yang bilang Ressa Herlambang adalah penipu. Berarti kan mengarah ke saya. Padahal sebelumnya Ressa menghubungi saya, sudah meminta maaf secara pribadi. Dan saya suruh diam. Kalau saya dibilang menipu, buat saya dasar hukumnya apa? Kan itu harus disampaikan dan harus dibuktikan secara hukum. Jadi begini, terkait yang lain selain dengan Cleo ya, itu kan secara hukum yang baru bermasalah atau yang baru naik secara hukum adalah Cleo. Yang lain itu tidak ada yang sampai melaporkan. Nah, jadi kami hanya berharap bahwa mereka tidak boleh asal bicara. Sekarang ini Mas Ressa masih tetap memaafkan mereka, tetapi ke depan kalau mereka berbicara mendahului putusan pengadilan dan mencemarkan nama baik klien kami, pasti kami laporkan. Dari awal saya mau cuman uang 17 juta dibanding uang yang miliaran yang udah dia makan. Karena ada historinya 17 juta itu. Karena dia menipu saya untuk berobat mamanya, tetapi dengan hari yang sama dia dipakai untuk hura-hura. 12 tahun mengenal Ressa, Kiki sempat menjadi orang kepercayaan Ibunda Ressa, Yula Heri Burhania. Bahkan beberapa kali Ibunda Ressa masuk rumah sakit, Kiki sempat mengcover biaya pengobatan. Pada 2013, Kiki juga ikut membantu Ressa membentuk RH Manajemen. Namun ia malah menjadi korban janji manis Ressa karena tak kunjung diorbitkan sebagai penyanyi yang terjadi pada 2014 hingga 2016 saat artis andalan RH Manajemen yaitu Aliando Syarif sedang berada di puncak. Kiki justru ditugaskan mengantar jemput Aliando. Sakit hati, Kiki sempat meninggalkan RH Manajemen dan keluarga Ressa. Namun saat terdesak uang, Ressa mengiba bantuan finansial kepadanya. Ressa ini karena aku nggak enak nih sama mamanya, ya pinjem, ya minta, ya nipu gitu ke aku. Minta segini, minta segitu, minta segini. Karena aku nih di dalam satu manajemen, aku nggak enak sama mamanya. Dan aku bilang ke mamanya, ke keluarga, biarpun itu udah terakhir gitu aku bilangnya, "Ma, ini gimana sih Ressa minjem ini. Udah nggak apa-apa Ki, nanti udah gini gitu." Nah, kalau ada pertanyaan, kenapa kamu mau masuk manajer Ressa? Waktu itu di situ ada Aliando belum ngetop waktu itu. Sampai aku yang disuruh nih, disuruh nganterin Ali kemana gitu. Mungkin ada wawancara dengan salah satu kemarin saya smooth. Ki, tolong backup gua mengenai Aliando. Karena memang, dan itu memang kebenaran semuanya saya berimbang. Tentang Aliando memang, saya bilang waktu hanya Aliando. Saya waktu masuk ke manajemennya itu emang ada Aliando. Tapi saya tidak bilang bahwa akhirnya berkembang liar. Gitu, Ressa diserang oleh fans clubnya Aliando bahwa OCDC-nya Aliando itu gara-gara, dan saya meng-counter itu gitu, bahwa bukan karena Ressa. Ada statement saya di infotainment kemarin di media. Lantas, apakah Kiki punya 2 alat bukti untuk mempolisikan Ressa? Setelah ada fakta valid ini, dari 2012 sampai 2022 dia punya uang miliaran, tapi tidak ada niat bayar. Sampai sekarang di sini ada penebusan Serena 158 juta. Apakah itu tidak nipu? Ini 2016. Ini kan buat laporan. Ini buat laporan. Sosok selebgram Clara Sinta mendadak viral pasca beredar video TikTok perampasan mobilnya di sebuah apartemen oleh sekawanan debt collector atau penagih utang. Peristiwa yang terjadi di kawasan Jakarta Selatan pada Selasa 21 Februari itu berawal saat sopir keluarga Clara Sinta dihampiri oleh puluhan debt collector yang kemudian merampas paksa kunci mobil mewah itu. Clara yang datang beberapa menit kemudian berusaha melakukan negosiasi dengan debt collector namun tidak digubris. Dan yang membuat sebagian netizen autogeram pada kawanan penagih utang berwajah dingin itu adalah sikap debt collector yang berani membentak seorang polisi yang mencoba menengahi dengan menyarankan agar masalah itu diselesaikan di kantor polisi.
Bawa ke kantor kami. Kantor kami. Nggak ada urusan. Ini Pak, tempat temu saya. Kantor RC. Ini bukan mobil curian kok. Datang ke kantor kami. BPKB-nya mana? Ada BPKB-nya. Bukti kapal roda 2 ataupun berada di mana? Enggak, saya tanya lokasi. Siapa di sini lagi? Lokasi. Bos selesai ke kantor kami. Kapan itu? Nggak ada urusan buat saya. Ya, 8 Februari itu pada siang hari, driver saya Pak Sandi, ini Pak Sandi orangnya. Ya. Dia lagi antar anak saya sekolah. Setelah pulang sekolah, tiba-tiba ada debt collector itu banyak sekitar 30 orang di apartemen. Ini perhitungannya itu menurut dari orang apartemen ya, ada sekitar 30 orang. Terus tiba-tiba ada merampas kunci dan lain-lain dari Pak Sandi. Terus tiba-tiba ya aku cek dong suratnya, ini asli atau enggak, karena kan sekarang kan banyak banget modus-modus penipuan ya. Saya cek dulu, emang benar, oh ini memang BPKB saya yang digadai. Dan sebelumnya saya tegaskan sekali lagi, saya tidak pernah merasa menggadaikan apapun. Karena kesal dan merasa diperlakukan semena-mena, Rabu lalu Clara Sinta melaporkan aksi sekawanan debt kolektor yang mengambil mobilnya secara paksa itu ke Polda Metro Jaya. Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Fadil Imran siap mengawal laporan Clara Sinta hingga sekawanan debt kolektor yang diduga dari pihak leasing itu ditangkap dan dijebloskan ke sel tahanan. Segenap masyarakat dan jajaran kepolisian dibuat resah oleh ulah debt kolektor yang nyata-nyata tidak menghargai para penegak hukum, terlebih konsumen yang lemah seperti Clara Sinta. Bisa tunjukin detail ya? Iya, nggak apa-apa gitu aja. Aku agak tutupin, maaf ya. Oke. Bang, hidupin flash handphone mungkin. Flash. Nah, wah cakep tuh. Iya, aman. Iyalah. Bentar, ngap. Ah, nih, tinggal bawahnya nih. Oke. Benar-benar digelapkan tanpa sepengetahuan saya, jadi ya... Berarti bisa dibilang apa ya, yang di oknum ini menarik karena ada tunggakan dari 200 juta itu. Kamera, Mbak? Yang dilaporkan, ya bisa dibilang sih pihak seperti itu. Berarti lebih dari satu ya? Lebih dari satu. Berarti yang terlibat dalam proses di video itu yang semua yang terlibat, dari mulai kenapa mobil ini ditarik dan siapa yang menarik, semuanya pasti terlibat. Saya lihat ini preman ini udah mulai agak merajalela di Jakarta ini. Sampai tadi malam saya tidur jam 3, darah saya mendidih itu saya lihat itu anggota dimaki-maki begitu. Nggak ada lagi tempatnya preman di Jakarta. Jangan mundur lagi, sedih hati saya itu, bolak-balik. Yang debt collector macam itu, jangan biarkan dia lawan, tangkap, jangan pakai lama.